Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives. Episode kali ini saya akan bakal review ini 3 pesanan, dan 2 pesanan ini sangat spesial punyanya Kang Kodir. Nah, jadi ceritanya memang yang ini buat istrinya dan yang ini adalah bilah peninggalan dari kakeknya apa bapaknya gitu, saya lupa. Nah, yang ini lagi satu Kang Cahyo Wibowo. Dan sebentar. Dan yang ini dia. Ini satu paketan salah satu bukti ahli penyembelih. Jadi kita harus pakai pisau boning. Nah, jadi ceritanya adalah ya kita sambil sayat-sayat kertas aja ya. Nah, ini untuk istrinya Kang Kodir sepertinya, dan karena saya bisa ngomong seperti ini itu karena beliau waktu itu menyampaikan karena ini desain atas persetujuan istrinya gitu teman-teman. Nah, ini bahannya ya standar aja. Ini bahannya bahan per teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ini finishingnya finishing Kurouchi. Tuh mantap. Ini tuh kotor per. Jadi Kurouchi adalah finishing yang terkenal oleh orang Jepang. Jadi sisa atasnya ini masih hitam dan bawahnya ini dibuat mirror tuh. Teman-teman bisa lihat. Mirror. Ini juga sama mirror. Tuh. Nih. Semoga ini detail ya. Karena ini saya rekam malam-malam karena belum sempat rekam dari kemarin-kemarin karena sibuk. Jadi pisau ini didesain oleh Kang Kodir, itu benar-benar rapih desainnya. Teman-teman bisa lihat desainnya seperti ini. Dan judul kali ini adalah menjadikan gambar menuju realita. Asik. Nah, ini punya Kang Kodir, itu beliau desain sendiri. Ketajamannya standar. Ya standar di sinilah ya. Teman-teman juga udah bisa paham. Nah, ini akan dipakai untuk cacak tulang ayam, teman-teman. Nah, ini kalau Kang Kodir nonton video ini, Akang tolong kalau di rumah ini kalau bekas pemakaian langsung dilap kering. Gitu ya, apalagi di bagian mirrornya karena sayang banget kalau mirrornya tidak terjaga. Jadi untuk menjaga higienis dalam makanan, apalagi dalam daging ayam yang mana konsumsinya sangat tinggi di Indonesia ini, jadi untuk menghindari korosi dan segala macam, lebih baik ketika pemakaian dipakein dulu minyak goreng, diolesin dulu, baru kita pakai buat cacak tulang ayam dan daging ayam gitu, Kang Kodir. Nah, selanjutnya ini adalah desain kedua yang spesial dari Kang Kodir. Kayunya johar. Ini ada aksesoris gantungan kulitnya juga. Dan ini uniknya benar-benar 100% pure desainnya Kang Kodir. Dan ini kita agak kewalahan karena kalau di desain itu teman-teman bisa lihat, bisa dibandingkan dengan yang sekarang. Nih, desainnya saya taruh di bawah. Nah, ini. Pisaunya di atas, teman-teman bisa lihat tingkat kemiringannya yang ada di gambar. Miringnya ekstrim banget. Akhirnya karena tim kita kewalahan, ya udah miringnya sedapatnya segini gitu teman-teman. Nah, itu karena memang tidak memungkinkan kalau terlalu miring gitu teman-teman. Oke, kita buka bilahnya. Ini satin teman-teman. Nah, ini adalah bilah peninggalan dari ayahnya atau kakeknya gitu, saya lupa. Awal bilahnya itu panjangnya 36 cm dan Kang Kodir ini pengen dibuat jadi 29 cm. Dan teman-teman bisa lihat dari gambar sebelumnya itu Kang Kodir pengen bilahnya ini dibuat satin polis, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat salah satu ciri kalau satin polis enaknya itu dia kalau betul-betul flat dan flatnya itu merata dari pangkal sampai ujung sini, itu garisnya miring, teman-teman. Tuh, garisnya miring. Oke, udah bisa bedain ya. Oke, nah saya kurang paham betul ini bahannya apa. Dia ketika disipuh tidak terlalu keras. Maksudnya setelah heat treatment sampai proses temper dia tidak terlalu keras. Dan ini ketika diasah juga bolak-balik gitu, teman-teman. Artinya ya memang tidak terlalu keras untuk bahan ini. Ini ya ketajaman standar lah ya. Maksudnya ya oke lah buat sembelih, namanya juga tidak neko-neko. Tapi ya dengan kreativitas
sebagai orang yang desain dan orang produksi bisa mengimbangi desain teman-teman yang insya Allah kalau misal teman-teman jago desain, sejelas-jelasnya itu akan kita proses gitu teman-teman. Ya sebaik mungkin lah, sebaik mungkin. Itu banyak dari senior saya yang kadang lebih senang ya kalau senior saya ketika menerima pesanan yang langsung ada gambarnya gitu. Dan saya pun yang ngerjainnya ketika ngebersihin di awal tuh yang nggak kagok gitu. Jadi ya ukurannya udah ada, terus detail sarung dan gagangnya sudah ada, kayunya pakai apa udah ada gitu teman-teman. Oke, ini kayunya kayu johar ya, teman-teman bisa lihat tuh. Ini pengerjaannya kayak gini, asik. Ini satinnya satin halus karena ini dibuat mirror dulu teman-teman, baru disatin gitu teman-teman. Oke, ini punya Kang Kodir. Sip. Nah ini fungsinya buat nggak jatuh. Ini karena kalau nggak pakai ini dia pasti kocelak dan ini jatuh gitu. Ketika pakai ini, aman. Insya Allah aman kalau untuk dipakai sembelih mundar mandir. Selanjutnya adalah punya Kang Cahyo Wibowo. Beliau ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ya, saya lupa. Ini pesan bahan S600 atau TKM dan banyak lagi sebutan lainnya. Nah, ini dia. Dibuat mirror polish. Ini panjangnya 20 cm. Jelas ini spek sembelihan tajam banget. Tuh. Kalau kertasnya udah ketinggalan gini teman-teman, itu tandanya tajam banget. Jadi kalau pisaunya nggak tajam banget, nggak akan kertasnya ketinggalan kayak gini. Tuh. Ini udah pasti bisa slice tisu. Ya teman-teman juga kalau yang hobi ngasah dan paham karakter-karakter asahan, udah pasti bisa bedain tuh. Kalau misal kita udah sayat kertasnya enak, pasti ya udah ketakar gitu. Oh ini mah bisa slice tisu gitu. Gitu teman-teman. Nih lihat. Ini saya lagi belajar ngasah juga nih. Lagi ngulik-ngulik batu Jepang. Gitu. Karena saya beli batu Jepang itu dengan tujuan ngulik dengan bahan-bahan yang ekstrim teman-teman. Model bahan pokore itu kerasnya luar biasa kan, karena dia mempunyai sifat yang ngetas. Jadi saya pengen belajar ya kalau pisau pabrikan itu kena beberapa kali sliding juga di batu asah yang 1000 itu saya yakin udah tajam banget kalau pisau pabrikan. Cuman masalahnya yang pisau-pisau kayak begini yang keras-keras begini kan kadang jadi problematik juga kalau misal low budget dan punya dananya hanya untuk pisaunya doang gitu kan. Itu jadi satu masalah juga kalau misalnya nanti ada masalah gompal, rolling, chipping yang parah pun segala macam. Ya kalau kita nggak punya skill asah mau ngapain gitu kan. Sedangkan space waktu yang ketika kita di dunia sembelih ya terbatas gitu kan, harus cepat. Oke, ini pisau boningnya. Tajamnya juga sama. Nah, ini pisau boningnya bahan M2. Ini juga akan dikirim ke Kang Cahyo Wibowo sebagai ya pelengkap aja lah. Bisa dipakai untuk skinning, boning juga bisa. Gitu teman-teman. Oke. Jadi itulah untuk episode kali ini. Saya mohon maaf hanya ya kurang lebih 10 menitan lah ya. 10 menitan yang saya juga tidak terlalu cerita banyak, dan insya Allah nanti akan ada ya kalau keburu akan ada konten Mandau yang premium, itu pesanannya Kang Vano. Insya Allah kalau misal teman-teman kalau misal saya nanti tidak upload tentang Mandau, akan saya upload via YouTube Short aja, karena memang itu pisaunya harus dieksekusi segera dan harus segera dikirim. Jadi takutnya nggak bisa dikontenin dulu. Jadi teman-teman tetap pantengin aja. Misal kalau mau lihat fotonya bisa lihat di menu community di YouTube itu ya, ada ya, suka ada. Kalau teman-teman mampir ke channel itu ada menu community atau komunitas. Teman-teman bisa mampir di situ untuk melihat postingan foto-foto yang biasanya saya posting. Gitu teman-teman. Nah, untuk galeri kalau misal teman-teman mau yang lengkap, silakan kunjungin Instagram kita Aquila Knives.
Itu biasa lebih sering saya update tentang keseharian pisau. Kalau misal baru berapa puluh persen jadi, itu biasanya saya posting di Instagram. Dan kalau teman-teman mau dapat konten yang entertainment, itu teman-teman bisa langsung kunjungin aja TikTok Aquila Knives. Nah, teman-teman jadi bisa menempatkan sosial medianya masing-masing dengan konten Aquila Knives yang insya Allah tetap nomor 1 mengedukasi masyarakat Indonesia di dunia bilah. Nah, oke, jadi mungkin sekian aja video hari ini. Jadi teman-teman semoga sehat selalu, dan yang sudah masuk kerja selamat menikmati hari kerjanya, dan yang sudah masuk sekolah tetap semangat dalam menuntut ilmu. Oke, mungkin sekian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.